selamat siang dengan bos siapa? Mbak Kade. Mbok Kade, Kade apa? Mbak Kade Ari, selamat siang ya. Kade Ari. Kade Ari. Kade Ari. Berarti anak kedua, Mbak? Iya, Anak kedua. Kade. Nah, Mbak ini udah jualan berapa lama di sini, Mbak? Kalau mbaknya jualan di sini mulai new normal bulan Juni. Udah mau 1 tahun ini. Udah 1 tahun ya Iya. di sini ya. Sebelumnya apa aja, Mbak? Sebelumnya mbaknya kerjanya di Kristal Bay dulu di penginapan villa. Oh, di villa. Jadi sejak yang Covid itu baru kesini ya? Sejak dirumahkan mulai new normal baru kesini. Jadi Mbak jualan apa aja di sini? Ada yang untuk makanannya cuman ada mie goreng, mie kuah, terus pop mie, jajanan, snack-snack itu minuman sama kopi. Oh. Ini lagi Covid kayak gini, kira-kira gimana, Bu, keadaan di sini nih? Ya, keadaannya gimana ya? Dibilang sepi sih. Susah banget keadaannya di sini. Ekonominya juga susah banget. Paling 1 hari itu minimal pendapatan ya 50.000 udah untung. Jadi ya emang sepi banget ya kesini ya. Iya sepi banget, apalagi ini ada PPKM. lagi. Sebelum PPKM Udah sepi? ada sih. Oh, udah. Ada. Tapi lebih ramai sebelum PPKM ya? Iya, lumayan ada sebelum PPKM. Oh, pas habis PPKM ini tutup itu udah sepi banget nih ya. Sepi banget, mulai tanggal 3 itu udah mulai nggak ada tamu, cuman lokal-lokal anak di sini aja hari Nusa Penida. Oh, dari Nusa Penida kita muter-muter aja ya. Terus kalau di sini di Tembeling apa Tembeling yang benar? Tembeling, pakai B. Pakai Tembeling. Ya, bukan itu salah, Tembeling. Tembeling. Tembeling betul ya, Tembeling ya. Tembeling itu artinya apa, Mbak? Dari kata tem itu batu. Dari kata beling itu kalau di sini beling itu orang hamil. Orang hamil. Ya, karena di sini ada sejarahnya. Sejarahnya itu dulu kan ada sumber mata air. Terus sumber mata air itu tiba-tiba hilang karena ada orang yang katanya mencuci benang merah, yang disebut benang merah itu mungkin benang yang pakaian kain atau kain yang bekas haid. Oh. Terus tiba-tiba hilang airnya, menelusuri semua tebing nggak ada sumber mata airnya. Terus ketika ada orang petani yang membajak sawah, tapi anak sapinya itu hilang, anak sapinya itu jalan mencari minum, datang perutnya udah buncit habis minum air. Itu anak sapi? Iya, anak sapi. Ketika petani sedang membajak di sawah. Jadi sapinya itu hamil di bawah usia, bawah umur, atau gimana? Gini ceritanya ya. Orang-orang yang membajak sawah itu kan pakai induk sapi. Terus anaknya kan main. Oh, gitu. Tiba-tiba anaknya main, entah kemana, datang perutnya udah buncit habis minum air. Oh, oke. Terus orang-orang tua sesepuh kita dulu di sini tuh kan bingung di mana dia dapat minum. Terus menelusuri tebing-tebing semua di sini tuh nggak ada sumber mata airnya. Terus pas malamnya ada pawisi lewat mimpi. Apa itu? Disuruh Pawisi itu mencari. apa, pawisi? Pawisi itu Kayak ada pencerahan yang, gitu. Iya. Ilham lah semacam itu ya. Kayak ada yang memberitahu tentang keberadaan air itu di mana, sumber mata air itu. Tapi disuruh mengajak orang beling. Orang atau ibu orang hamil. Oke. Ya. Jadi siapa aja waktu itu ya? Ya, terus orang hamil itu diulur pakai tali untuk mencari sumber mata airnya. Oke. Ketemu di atas yang ada pohon. Pohon itu dipakai temben. Kalau di sini disebut wastere. Wastere. Iya. Yang itunya pakai Yang embennya itu warna oleng-oleng. putih hitam itu? Iya. Oh, itu berarti kan pohon keramat ya kalau nggak salah? Iya, Ya? pohon. Terus ketemunya di sana. Disebutlah namanya Tembeling. Karena dia itu keluarnya di sini kan nggak ada gunung, tanah juga nggak ada di sini. Dia keluarnya dari batu langsung. Oh, langsung dari batu. Berarti Iya. mata air yang di atas itu tuh yang sekarang dipagerin itu keluarnya dari batu ya? Dia keluar Bukan dari bawah tapi dari batu Dari ya, karena batu. nggak ada gunung atau itu ya? nggak ada gunung atau tanah di sini. Oh, gitu. Berarti memang Makanya yang kuasa sang di pencipta. atas itu Hah? khusus untuk dipakai untuk melukat, beji,
Kalau arti kata melukat di Bali itu pembersihan diri. Itu yang ada pancurannya ya? Iya, ada pancuran limanya. Kenapa Terus, 5, Bu? Ya karena pance ganggu. Apa Dari itu? kata pance itu 5. Panca itu kan 5 kan? Air. Gangga itu kan air. Iya. Oh, berarti air yang keluar Arti jadi 5. Iya. Terus yang kolam di atas itu dulu sebelum ketimbun material karena pelebaran jalan pakai ekskavator. Oh, garuk-garukan itu ya? Iya. Terus hujan deras menimbun yang kolam di atas. Ke atas sampai tanah. Dulunya sebelum ketimbun itu 8 meter. Apanya 8 meter? Dalamnya. Dalam kolamnya itu? Iya. Yang di atas itu? Iya. Yang tempat cowok? Iya. 8 meter itu? Dalam 8 meter. Oh, Mak. Tapi sekarang tinggal 4 meter. Dan uniknya lagi di sana kan ada 2 ikan yang disebut dengan ikan belut tawar. Belut tawar? Iya. Masih ada sekarang ya? Masih ada. Tapi nggak bisa ditemuin gampang itu ya? Cuman orang yang kalau punya beruntung supranatural atau aja yang sih. punya itu aja ya? Ya, yang punya kekuatan supranatural. Karena itu penunggu di situ atau gimana? Dia dibilang dia tuh penunggu di sana, dia itu cewek cowok, kalau di bahasa Balinya lanang istri. Lanang istri. Lanang istri, tapi Artinya cewek cowok. cewek cowok itu bukannya bagus sama ide itu? Artinya dia tuh penunggu kolam sana. Oh gitu. Pas uniknya lagi dan juga ajaibnya lagi, pas dia ketimbun tuh dia nggak mati. Kemana? Ketimbun? Dia Oh, yang pas ketimbun itu? batu, tapi dia itu nggak mati, hidup, masih hidup dia. Terus dia tuh berpesan lewat mimpi kepada sesepuh bahwa nggak boleh jangan ganggu dia pas kita naikin materialnya. Naikin materialnya itu apa tuh? Pakai buruh. Oh, pakai buruh lagi itu. Ya, Jangan ganggu dulu, jadi dipesan dulu ya. Dipesenin, jangan ganggu dia. Oke. Terus yang di sebelah sana itu di terowongan itu juga ada, itu namanya Pantai Kawan. Pantai Kawan ya. Ya. Pantai Kawan itu dibilang ini kan termasuk pantai selatan ini. Iya, di sini karena di atas itu kan masih ada pura Ratu Kanjeng ya. Pengayang Ratu Kanjeng. Pengayang Ratu Kanjeng. Iya. Pengayang itu apa? Pengayang itu tempat, walaupun Bunda Ratu Kanjeng nggak ada di sini, tapi kita bisa memuja dia di atas. Oh, di atas, jadi Tempat tempatnya pemujaannya, gitu iya. ya. Nggak langsung ke bawah sini ya, Iya, langsung ke langsung pantai. ada tempat pemujaannya. Oh gitu. Karena kan di sini kan masih termasuk laut pantai selatan kan ya. Iya. Ini samudera ini. Samudra pantai selatan lah ya. Berarti masih ada yang sama Ratu Kanjengnya, masih ada hubungannya di situ ya. Iya, sama masih yang di ada. Jawa pun masih ada ya. Iya. Gitu. Terus yang di sebelah sana itu di terowongan itu ada batu yang disusun-susun oleh tamu. Nah, itu apa itu? Dan itu katanya untuk dia maknanya itu adalah berapa dia punya keluarga, segitu dia tumpukin batu. Berapa dia punya keluarga? Iya, berapa jumlah keluarganya di rumah, seandainya 5 jumlah keluarganya. Dia tumpuk 5 Dia batu. tumpuk 5. Oh. Tapi kalau misalkan ada wisatawan turis-turis yang numpuk kayak tadi kan itu ada yang lebih dari 5, 7, 10, apa itu termasuk Ya. kayak gitu atau memang hanya ya wisatawan yang pengen tumpuk batunya aja gitu? Ya, itu hanya itu keisengannya saja. Oh gitu. Tapi sebenarnya ada artinya sendiri Iya, dari ada tumpuk artinya batunya itu. sendiri. Itu yang awalnya siapa, Mbak? Awalnya Yang sih awal yang dari- wisatawan aja. Enggak, maksudnya yang tumpuk batunya itu yang awalnya tuh ada nggak yang masih aslinya gitu? Yang aslinya itu nggak ada. Nggak ada ya, udah Nggak nggak ada. ada. Ya? Cuman itu keisengan wisatawan aja. Oh, yang karena itu kunjung ke sini. emang pengen bikin batu tumpuk aja ya gitu ya. Jadi bukan keisengan dalam hal negatif, tapi emang bikin batu aja. Walaupun sebenarnya kalau misalkan batu itu ditumpuk itu kayak ngasih tahu oh keluarganya itu ada berapa orang kayak gitu ya. Mungkin dengan permohonan biar keluarganya itu selalu sehat. Oh, selalu sehat, selamat sejahtera ya. Selamat sejahtera, murah rezeki. Dan itu mungkin tujuan Dari cuman awalnya ya. bisa diungkapkan dalam hati. Terus yang di sini tuh, Nah, ini ada kolam ini buat apa? ya sebenarnya yang kolam ceweknya yang alami itu yang sebelah dipagari, yang sebelah kanannya, sebelah kirinya. Sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya. Terus yang di sebelah kanannya itu
Buatan. Yang buatan. Dulunya ada memang air tergenang di sana, tapi belum tertata. Terus ditata biar rapi. Udah ditata biar rapi, dipasangin selang jalur ke sini. Dipasangin pipa jalur Oh, ke sini pipa. dalam ini. Jadi untuk Iya. yang buatannya ya. Iya, untuk yang buatannya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang buatannya itu sebenarnya kan yang saya baca-baca di internet itu tuh kolam di sini nih di Tembeling itu dipisahkan untuk yang cowok di mana dan cewek itu tidak bisa digabung kan? Nah, berarti kalau yang sekarang ini udah bisa Ya udah bisa digabung. ya. Dan airnya itu tawar langsung dari mata air. Ya langsung dari sumber mata airnya. Oh, oke, jadi kalau misalkan untuk yang berenang, kalau misalkan mau bareng-bareng kayak gitu, itu emang di tempat yang buatan aja, Iya. bukan yang buatan. asli dari nanya ya. Iya. Terus yang kolam asli untuk ceweknya itu sekarang disakralkan. Bisa kerakan, oke. Disakralkan biar kita bisa kalau di Nusa Penida kita sembahyang Nunas Tirte, bisa Nunas Tirte di sini. Nunas Tirte di sini juga bisa. Iya bisa. Oke. Yang di kolam yang disakralkan itu. Oke. Tapi kalau untuk yang cowoknya gimana, Bu? Kalau yang cowoknya bisa juga di atas mandinya. Mandi yang di 5 panca gangga ya? Iya, bisa juga yang di atas. Bisa yang di atasnya kan ada kolam, ada tebing. Kalau dia bisa jumping juga dari tebing. Nggak apa-apa itu ya jumping ya? Nggak apa-apa, asal satu bisa renang. Bisa renang, karena dalamnya itu kan 4 meter Iya, ya? dalamnya 4 meter. Kalau nggak bisa renang, Bawa ban? jangan. Oh, jangan bawa ban, kirain mesti bawa ban itu. Jangan. Disarankan jangan, mending di sini aja. Di Jadi sini ada kolam. jangan bawa ban ya. Ini Iya. bukan Ancol atau kayak gimana itu. Ini tempat selain kita untuk pariwisata juga, bukan untuk tempat yang main-main kayak di Ancol atau kayak gimana gitu, bukan. Tetap ada aturan-aturannya. Iya. Ini tempat wisata sambil sembahyang. Tempat wisata sambil sembayangnya gitu. Jadi kalau untuk pakaiannya gimana, Bu? Kalau untuk pakaiannya ya terserah maunya pengunjung. Tapi kalau bagi pengunjung yang mau Banten gitu, Mau ibadah ya? Ya pakai ibadah. Kalau di sininya diusahakan kalau nggak bawa kamben cukup rambut Apa itu rambut? atau selendang. Oh, selendang Cukup ya? selendang. Selendang aja ya? Iya, cukup selendang. Berarti itu masih bisa ya? Iya. Cukup selendang. Tapi kalau misalkan di sini kan tempatnya, ini tempat nih anti mainstream loh. Termasuk anti mainstream, maksudnya nggak banyak juga banget orang yang tahu di Iya. Tembeling kayak gini Iya. nih. Kalau misalkan biasanya ada yang turis-turis mancanegara gitu. Turis mancanegara kan kalau misalkan pakai bikini gimana dia? Ya dibolehkan. Dibolehkan ya? Ya dibolehkan. Tapi selagi nggak ada upacara atau nggak ada Iya, selagi melukat nggak ya? ada upacara di sini. Mm-mm. Kalau ada upacara, kolam ini dikosongkan, tidak boleh ada yang mandi sama sekali. sama sekali nggak ada yang Iya. mandi. Itu berarti dari atas kalau ada upacara ibadah melukat itu ditutup total dari atas ya? Ya, ditutup total dari atas. Seusainya melasti di sini di daftaran lasti baru boleh mandi. Oh, baru boleh mandinya kalau Iya. selesai. Itu waktunya kapan aja? Waktunya pas purnaman kapan? Purnama. Oh, berarti Purnama kapan? purnama kapan? Purnama kapan apa? Iya, purnama kapan. Purnama kapan? Kalau di Bali namanya purnaman kapan. Purnaman kapan? Iya. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian pengen berenang ke sini itu kita tanya dulu ya sama yang di sini nih. Kita biasakan GPS gitu. Gunakan penduduk sekitar. Jadi kita tanya dulu Tembeling buka apa enggak, ada upacara apa enggak, ada melukat atau enggak ya gitu ya, Mbak ya. Iya. Jadi jangan sampai nanti kalau udah kesini ternyata ada upacara terus kalian maksa masuk, itu nggak boleh gitu. Jadi tetap kita mesti jaga komunikasi juga sama penduduk yang di sini juga untuk info-infonya. Oke guys, ini jadi kita nih bikin kayak gini nih dadakan nih. Jadi mboknya sambil kerja. Tadi ada pelanggan, saya mboknya sebentar keluar dulu. Terus apalagi Mbok, kira-kira kisah-kisah yang kayak di sini nih, Mbok? Ya, Yang kisah-kisah yang di Tembeling ini nih. ya kisahnya cuma itu aja. Itu ya cerita-cerita Iya. cerita apa sejarahnya, cerita Sejarahnya. rakyatnya kayak gitu ya. Mm-mm. Oke deh, jadi kira-kira punya prediksi nggak kapan ini akan segera berakhir? Pandemi kayak gini.
Ya kalau bisa mohon minta ya sama yang di atas, mudah-mudahan segera cepat pandemi ini berlalu. Oh itu. Biar juga masyarakat di sini, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di sini adalah pariwisata. Pariwisata ya. Iya. Jadi ya semoga ini badai cepat berlalu ya Bu. Iya, astungkare. Karo. Mudah-mudahan. Tuh, kalau mboknya bilang astungkare karena itu kan kayak apa namanya? Ya, kalau bahasa muslimnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau kalau misalkan itu ada yang bilang amin gitu. Cik jauh nih. Kalau ada yang bilang Bahasanya campur. bahasa campur ya, kalau misalkan ada orang yang bilang atau bukan instead astungkare tapi amin atau yang lainnya kayak gitu kan. Pasti itu ada cik jauh nih gitu ya. Maksudnya oh orang Jawa nih. Gitu. Terima kasih Mbak Kadek Ari. Mbak Ya, Kadek Ari. pada Arya, terima kasih. Terima kasih juga, semoga sehat selalu. Astungkare. Dan nanti kalau udah ini ya normal semuanya, banyak pelanggan yang kesini ya. Gitu. Thank you, Mbok. Sampai jumpa, Mbok. Semua Sukses mawali, Mbok.